Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna innaka waliyyu dzalika wal qadir alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan, atas karunia yang Allah senantiasa suguhkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika Anda ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur kepada Allah dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah, karena kelalaian kita dalam bersyukur. Dan isi waktu ini dengan ketaatan kepada Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia itu dalam kerugian. Manusia itu rugi terus. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu salihat, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan wasiat dan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Hadirin Allah muliakan, itulah syarat agar kita tidak merugi. Itulah syarat agar kita tidak mengalami kerugian. Kalau tidak, jelas hidup kita rugi. Mau sekaya apapun, mau sehebat apapun, jika kita tidak isi waktu dengan iman, dengan amal soleh, lalu tidak kita isi dengan saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Dan itu menunjukkan kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh lingkungan. Karena saling menasihati membutuhkan lebih dari satu orang. Maka kalau kita tidak memiliki 4 syarat di atas, hidup kita rugi, hadirin. Hidup kita rugi. Dan kerugian adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang. Tidak ada satupun pebisnis ingin rugi. Nggak ada satupun orang pengen rugi. Maka ingatlah apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, apabila Allah tidak turunkan surat kecuali surat Al-Asr untuk mengingatkan manusia, untuk menyadarkan manusia, untuk menjadi wake up call bagi manusia, maka sudah cukup. Jadi satu surat ini tuh harusnya sudah cukup membangunkan kita dari tidur lelap kita, dari kelalaian-kelalaian kita, bahwa kalau hidup tidak digunakan untuk beriman, beramal soleh, dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran, kita pasti akan rugi. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta ilmu yang bermanfaat dan lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah tolong kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, dan kembali kita harus mengingat hakikat dari ini semua. Kata Sufyan Ats-Tsauri, hadirin, i'mali dunya biqadri baqaika fiha. Beramalah untuk dunia sesuai dengan waktu dan durasi engkau tinggal di sana.
walil akhirati biqadri baqaika fiha, dan beramal untuk akhirat sesuai dengan durasi engkau tinggal di sana nanti. Bekal itu sesuai dengan durasi, hadirin. Kalau kita traveling, kita nggak akan bawa seisi rumah kita ke destinasi tersebut. Berapa baju atau berapa perbekalan yang kita bawa ke Mekah atau ke Madinah untuk umrah atau haji itu ditentukan oleh berapa lama kita ke sana. Bekal kita atau persiapan kita ketika kita mau ke sebuah tempat atau sebuah pulau itu tergantung berapa lama kita ada di sana. Kita mau vacation ke sebuah pulau, di pulau itu nggak ada kantinnya, nggak ada resto, nggak ada food court. Kita bawa bekal, itu bekal kita, makanan kita tergantung berapa lama kita di sana. Kita di sana 1 hari dengan di sana 1 minggu itu beda. Itu logika ilmiah. Nah begitu juga beramal untuk dunia sesuai dengan berapa lama Anda tinggal di sana, dan beramal untuk akhirat sesuai dengan berapa lama Anda tinggal di sana. Itu logis yang luar biasa dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau seseorang tinggal di dunia hanya 60 tahun, 70 tahun, ya beramallah sesuai dengan durasi itu saja. Dan ketika dia akan tinggal di akhirat selama-lamanya, hadirin, khalidina fiha abada, khalidina fiha, selama-lamanya, maka beramallah untuk durasi tersebut. Jangan dibalik gitu loh. Ada orang nggak pernah beramal sama sekali, padahal dia akan hidup selama-lamanya di akhirat. Terus dia mau ngapain? Jadi ini salah satu upaya kita untuk bisa mengamalkan nasihat para ulama tersebut. Beramallah untuk akhirat sesuai dengan kadar Anda akan tinggal di sana, dan kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Maka itu yang perlu kita camkan. Dan pertanyaan, apakah persiapan kita dan bekal kita dan amal kita sudah menunjukkan bahwa kita akan tinggal selama-lamanya di sana? Ini bukan klaim, tapi ini tentang pembuktian. Buktikan bahwa memang kita yakin bahwa kita akan tinggal selama-lamanya di sana. Wallahu ta'ala alam bishawab. Hadirin, kita buka sesi diskusi. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarganya, merahmati menjaga Ustadz beserta keluarga dan tim dakwah semua. Amin ya rabbal alamin. Serta agar Allah senantiasa merahmati seluruh umat Islam di Palestina, di Indonesia, dan di seluruh bagian dunia manapun. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Afan izin bertanya, Ustadz, dalam konteks bab yang sedang kita pahami bersama, bagaimana jika qadar yang terjadi ibu kita sendiri yang hatinya masih lalai dan mengikuti hawa nafsu? Saya merasa ketika bersama ibu dan keluarga ibu saya, hati saya menjadi terbawa euforia dan terinfeksi virus hati. Saya berusaha menjaganya dan tidak sering berkumpul dengan mereka, karena saya bisa merasakan kondisi hati saya tidak baik-baik saja apabila berlama-lama berada di circle itu.
Saya terus berusaha semampu saya untuk memberikan dakwah kepada ibu saya. Masya Allah, beliau hatinya penuh rahmah. Tapi circle di sekitarnya belum mendukung keistiqomahannya, jadi masih sering terbawa lalai. Saya terus berdoa juga, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah taufik untuk ibu dan seluruh keluarganya. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Apabila pertanyaan ini saya ini dapat Ustaz jawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati segala bentuk dakwah yang Ustaz lakukan untuk umat. Amin rabbal alamin. Amin rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Wafaqanallah wa iyyakum. Semoga Allah menjaga yang bertanya dan kita semua. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, tantangan dari keluarga sendiri itu bukan hal yang baru dalam kehidupan. Justru sebaliknya, kalau kita melihat sejarah, kita melihat ke belakang, dan saat ini salah satu ujian yang dialami orang-orang terbaik, orang-orang soleh adalah justru dari lingkungan keluarga. Dan bagaimana Nabi SAW dengan Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu Quraisy adalah nama lain dari Fihr, yaitu kakek buyut Nabi SAW yang di atas. Artinya orang-orang Quraisy yang kufur itu artinya keluarga besar Nabi SAW. Lalu beliau berhadapan dengan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW sendiri. Lalu lihat bagaimana Nabi Yusuf harus menghadapi kakak-kakak kandungnya. Bagaimana konflik antara Qabil Habil, dan bagaimana Nabi Adam harus bersabar menerima kenyataan tersebut. Lalu juga Nabi Yakub harus menerima kenyataan tersebut menghadapi mayoritas anak-anaknya, anak-anak beliau alaihissalam. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada banyak contoh dalam masalah ini. Ada banyak contoh dalam masalah ini. Jadi memang ini salah satu bentuk ujian yang Allah berikan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman ke orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik diuji dari orang-orang terdekat, bisa itu orang tua, bisa itu anak, bisa itu istri, dan lain sebagainya. Itu kenyataan. Makanya kita diperintahkan untuk berdakwah di keluarga, tapi kita tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah taufik bagi seseorang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Nabi SAW cintai. Nabi itu Nabi kita alaihissalam. Kalau itu Nabi SAW, lalu bagaimana dengan kita? Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu bukan syarat jadi orang soleh bahwa seluruh keluarga harus baik. Dan kalau ada salah satu anggota keluarga atau pasangan itu buruk, berarti dia buruk dan dia munafik. Tidak. Dan itu kita lihat dari para nabi dan rasul. Kalau syarat jadi orang baik, seluruh keluarga harus baik juga, ada banyak nabi yang gagal, dan itu nggak mungkin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Yang kedua, kita harus terus mendoakan dan mendakwahi ibu kita. Mendoakan dan mendakwahi. Doa, dakwah, doa, dakwah, doa, dakwah. Dan jangan bosan-bosan. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah di akhir ayat, atau di ayat terakhir surat Ali Imran.
isbiru sabar, wasabiru dan kuat, adu kuat kesabaran, adu sabar-sabaran, warabitu dan tetap di pos ribat, tetap di perbatasan atau tetap di pos yang sudah ditetapkan, tetap siaga dan bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi terus berusaha dan berusaha. Dan yang juga yang terakhir yang perlu kita camkan, kita harus punya lingkungan lain gitu loh, untuk menjadi penawar. Jadi kalau kita merasa di lingkungan tersebut kita atau ada pengaruh-pengaruh negatif dan kita nggak bisa menjauh dari lingkungan itu secara mutlak seperti keluarga, dan kita tetap disuruh untuk silaturahim, dan kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Masih ingat surat Luqman ayat 15? Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, untuk menjatuhkan engkau ke dalam kesyirikan yang tidak punya ilmu dalamnya, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka berdua, jangan taat. Kalau diajak syirik ya jangan taat. Tapi boleh nggak kita tinggalkan secara mutlak mereka? Enggak. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Suruh tetap bergaul, nggak boleh ditinggalkan mutlak, suruh tetap bergaul. Berarti kan hadirin Allah, kan kita butuh sosok-sosok lain atau lingkungan lain untuk menetralisir pengaruh buruk, untuk mengobati. Jadi artinya carilah orang-orang soleh atau wanita-wanita soleh, jika kita wanita, yang bisa menjaga diri kita dari pengaruh buruk tersebut. Dan obatnya harus lebih kuat. Obat kan harus lebih kuat dari penyakit. Jadi benar-benar harus sungguh-sungguh mencari sosok-sosok tersebut dan jaga ibadah kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Jaga salat kita, Allah Ta'ala misal.